Halo, bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita masih di uji kompetensi 4, kekongruan dan kesebangunan. Kita lanjutkan di nomor 9. Pada gambar, diketahui segitiga PQR kongruan dengan segitiga KLM. Ya, gambar ini. Dan segitiga PQR 60 derajat. Lalu kita diminta menentukan besar sudut yang lain dan panjang sisi yang lain. Oke. Kita coba masukkan angkanya saja dulu. Ini di sini 60 derajat. PQR ya. Lalu sudut R-nya ini adalah bisa dicari dengan cara yang lengkap itu seperti ini. 100 sudut R sama dengan 180 dikurangi 90 ya. Ditambah 60 begitu. Jadi sama dengan 180 dikurangi 150 sama dengan 30 derajat. Ini secara lengkap. Bisa juga dihitung dengan cara sudut R itu sama dengan 90 dikurangi 60. Begitu boleh. Ya, karena besar sudut segitiga itu 180, sudah ada siku-siku, ini sudah ada 90. Berarti tinggal 90 lagi. 90 itu mendapatkannya dari 60 ditambah 30. Begitu ya. Oke, berarti di sini 30 derajat. Lalu yang ini kita lengkapi juga 60 30. Kemudian panjang sisi ada 12, 13. Nah, ini bisa dicari dengan teorema Pythagoras dengan pengakaran, atau kita akan coba mengingat kembali triple Pythagoras. Ini wajib dihafal ya. Bilangan dasar 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 20, 21, 29 ya. Oke, jadi angka-angka ini wajib kamu hafal nanti beserta dengan kelipatannya ya. Ini materi kelas 8. Semoga sekalian semua masih ingat ya. Kemudian kita lihat gambar lagi 12, 13, 12, 13, satu lagi adalah 5. Ini kita lengkapi 5, 12, 13. Oke. Lalu kita diminta menentukan besar sudut PRQ. PRQ, nah, ini 30 derajat. LKM. LKM ini 60 derajat. KML. KML ini 30 derajat. Begitu ya. Lalu panjang KL ini 5 cm. Oke. Kemudian KM sini ya 13 cm. Nah, begitu. Oke. Selesai, kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, perhatikan gambar di samping. Jika AC sama dengan AE, AC sama dengan AE ya. Oke. Lalu besar sudut BAC sama dengan DAE. BAC, DAE sudah diberi tanda titik hitam atau nokta hitam. Lalu pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa segitiga ABC kongruan dengan segitiga ADE. Oke. Kita ingat kembali kriteria dari kongruan ya. Jadi kriteria yang pertama adalah sisi, sisi, sisi. Lalu yang kedua sisi, sudut, sisi. 3 sudut, sisi, sudut. Yang keempat adalah sudut, sudut, sisi, atau
sebaliknya sisi sudut-sudut. Kemudian yang kelima itu khusus, syarat khusus. Ya, saya akan coba berikan sebuah gambaran. Jadi misalkan seperti ini, ada dua segitiga, siku-siku ya. Jadi jika pada dua segitiga siku-siku yang diketahui panjang sisi miringnya sama dan salah satu sisi yang tegak, boleh yang bawah, boleh yang atas. Jadi ini sama atau sisi miring dengan yang tegak. Oke. Lalu kita akan kembali ke soal. Sini kita amati A, B, C yang sudah sama, yang diketahui, karena dalam pembuktian atau dalam menunjukkan kita tidak boleh mengada-ada atau membuat hal baru selain yang ada di soal ya. Ini sudah ada 90 derajat ya. Kemudian ini sudah diketahui, dan kita juga punya yang diketahui AC sama dengan AE. Berarti kita akan mengatakan di sini adalah sudut sisi ya, atau sisi sudut. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan tuliskan apa saja kriterianya di situ ya. Jadi yang pertama adalah sudut ini ABC sama dengan sudut ADE, ini 90 derajat gitu ya. Terus kemudian sudut BAC sama dengan sudut DAE, ini diketahui, jadi kita tuliskan saja diketahui. Terus kemudian AC sama dengan AE, ini juga diketahui. Oke, lalu kita lihat berdasarkan kriteria ini memenuhi kriteria sudut sisi yang nomor 4 ya. Oke. Lalu pertanyaan yang B. Jika CD 2 dan AE 10, tentukan panjang BC dan AB. Kita kasih di gambar saja supaya lebih mudah. CD kita kasih di sini 2, lalu AE 10 berarti sama dengan AC ya. Di sini 8. Oke. 8, kemudian pastilah ini juga 8. Jadi 8 kemudian 10. Oke, sudah diketahui. Ini BC nya kita akan cari dengan menggunakan triple Pythagoras. Oke, jadi kita sudah punya angka nih 8, 10 ya. Cara menentukannya untuk triple kita harus latihan. Ini FPB nya adalah 2 dibagi 2 berarti 4, 5. Triple Pythagorasnya kita kembali ke atas ya, 4, 5, satu lagi adalah 3. Oke, berarti ini 3. Tadi pembaginya adalah 2. FPB dari 10 dan 8 ini 2 ya. Berarti 3 ini dikali dengan 2, 6. Inilah jawabannya. Ini BC 6 ya. Atau jika kalian lupa dengan triple, bisa juga BC tetap dicari dengan menggunakan teorema seperti itu ya. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat, 100 dikurangi 64, 36 sama dengan 6 ya. Begini ya. Ya, moga kamu tetap hafal triple Pythagorasnya ya. Lalu nomor 11. Nomor 11 ini butuh jawaban yang panjang. Perhatikan gambar di samping. Jika AB 13, kemudian
EF 5. Kita berikan angkanya di sini 13. Terus kemudian EF 5, EF di mana EF ini 5. Oke. Ya, yang pertama, buktikan bahwa segitiga AFE kongruen dengan segitiga DFE. AFE DFE ya. Sebelum menulis, kita coba amati dulu mana yang memungkinkan untuk menjadi syarat. Kita lihat. Ini ada, ini sama dengan ini ya. Sebentar. Ini sama dengan ini, jadi bisa juga kita tuliskan supaya tidak salah deh. Ya. Ini AF sama dengan FD. Ini diketahui ya. Lalu sudut AFE sama dengan sudut DFE. Ini juga diketahui. Lalu EF itu berhimpit ya. Jadi kriterianya adalah sisi, sudut, sisi. Jadi dia memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi ya. S ini sisinya Pak Mul singkat dengan S ya. Oke. Lalu yang kedua ini tadi jawabannya A. Kemudian pertanyaan yang B. Yang B adalah segitiga, buktikan bahwa segitiga DCB kongruen dengan segitiga DFE. Oke. Kita akan lihat kembali yang sama ini. ED sama dengan BD. Ini diketahui ya. Lalu sudut ini sama dengan sini ya. Sudut DFE sama dengan sudut DCB. Ini 90 derajat juga diketahui. Kemudian kita lihat yang lain. Ini sama ya. Sisi ini FD sama dengan CD. Ini diketahui ya. Jadi ada karena ini letaknya tidak dalam satu garis ya, biasanya begini dia, sisi, sudut, sisi. Karena dia berbeda, berarti ini melihat gambar ini dia akan sesuai dengan kriteria khusus ya. Jadi ini kriterianya yang khusus, di mana diketahui jika diketahui dua segitiga dengan salah satu sisi siku-siku dan sisi miringnya sama panjang ya, maka dia akan kongruen, jadi khusus. Lalu alternatif kedua, alternatif yang kedua ya. Jadi kita akan melihat dari yang diketahui ini, kita punya saya coba. Oke, begini ya alternatif keduanya biar gambarnya kelihatan. Yang pertama adalah panjang ED sama dengan DB. Kemudian sudut FDE sama dengan sudut BDC. Ini apa? Bertolak belakang. Oke. Terus kemudian CD
sama dengan FD. Ini diketahui. Oke, ini juga diketahui ya. Nah, begitu. Jadi alternatif kedua, dia akan memenuhi kriteria nih, sisi, sudut, sisi. Kalau dibaca dari sini, sisi, sudut, sisi. Oke, sisi, sudut, sisi ya. Terus kemudian pertanyaan yang C. Yang C, hitunglah panjang AC. Kita lihat gambarnya lagi. AC di sini ya. Nah, ini berdasarkan keterangan yang awal tadi bahwa segitiga EFD dengan segitiga DBC ini kongruen, maka EF itu akan sama dengan BC 5. Begitu ya. Terus 5, 13, satu lagi tadi 12 ya. Jadi akan selalu begitu ya. Jadi AC sama dengan 12 cm. Kemudian AE, ini 5. Kemudian kita punya panjang di mana, sebentar, ini sama panjang ya, ini 4. Kenapa 4? Karena 12 dibagi 3 sama panjang ya. Jadi AE itu akan dicari dengan bentuk akar 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya, sama dengan 25 ditambah 16, jadi sama dengan akar 41. Oke, selesai. Lalu nomor 12. Apakah bangun di bawah ini pasti sebangun? Jelaskan. 2 persegi ini ya. Lingkaran itu juga ya. Ya, jadi persegi itu selalu akan sebangun. Lingkaran. Segitiga sama sisi. Ya. Ya, jadi semua segitiga sama sisi pasti akan sebangun karena dia memiliki sudut yang sama. Jadi persegi sama sisi, lingkaran. Belah ketupat tidak mengapa, karena bisa jadi belah ketupat yang satu dengan belah ketupat yang lain itu bisa memiliki sudut yang berbeda-beda ya. Begitu saja penjelasannya ya. Lalu nomor terakhir, nomor 13. Trapesium dengan ABCD sebangun dengan RSPQ, tentukan nilai X dan Y. Ini mudah saja, kita sekarang buat perbandingannya. Kita buat yang kecil dulu ya. Ini AB berbanding dengan SR ya. Kemudian ini CD dia berbanding dengan PQ. Masukkan angkanya. 10/15 sama dengan X per 21. Kita sederhanakan. 10 dengan 15 dibagi 5, 2, 3. Lalu 3 boleh disederhanakan dengan 21. 1, 7. 1 kali X ya. X 2 kali 7, 14. X-nya dapat. Lalu kita cari Y. Kita gunakan lagi AB per SR sama dengan AD per RQ. Masukkan angkanya. 10/15 sama dengan AD-nya 12 per Y. Y-nya RQ ya. Kita bagi 5, 2, 3.
lalu 2 dengan 12 ya, 1 6 1 kali Y 3 kali 6 18. Selesai ya. Cukup sekian dulu, nanti kita lanjutkan ke sesi berikutnya nomor 14 dan seterusnya. Sampai jumpa, tetap semangat.